Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Radio Suara Jombang FM, para pendengar setia dimanapun Anda berada di kawasan Jombang dan sekitarnya. Hari ini di hari Rabu kita kembali ketemu di program Talkshow Interaktif Pojok Kesehatan. Kita hadirkan informasi-informasi tentang kesehatan kerjasama antara Radio Suara Jombang FM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Nah, izinkan saya Ninda Ahmad yang akan bertugas di gelaran talkshow ini, akan membantu talkshow sampai dengan sekitar 45 sampai dengan 50 menit ke depan ya. Karena sebetulnya bahasanya sangat menarik hari ini. Bulan Agustus, katanya bulan Agustus itu masuk pada kategori bulan timbang. Nah, bulan timbang ini berarti bulannya anak-anak, baik balita maupun batita atau baduta, pokoknya anak-anak semuanya. Gitu ya, bulan timbang. Nah, sebagaimana tagline di bulan Agustus adalah bulan timbang, maka tema kita hari ini mengangkat tentang sukseskan bulan timbang Agustus 2023. Sudah bersama dengan saya narasumber dari kawan-kawan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, ada Mas Hafid Wahyu Mauludin SGZ. Beliau ini adalah pengelola program gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu dengan penjenengan kembali. Siap. Ini ahlinya gizi di Dinas Kesehatan, luar biasa. Kalau sudah bertemu dengan Mas Hafid ini, kami kayak dapat kuliah 1 SKS 2 SKS. Kali ini materinya tentang stunting. Oh, kok stunting sih? Bukan, bulan timbang. Nanti ada kaitannya juga dengan stunting. Salah satu deteksi dininya untuk stunting. Oke, salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Terus apa lagi ya? Salam geremas. Sehat, bugar, produktif, ceria. Yeay, luar biasa, terima kasih. Salamnya orang kesehatan. Gitu ya. Salam itu sebenarnya bikin kita jadi semangat gitu ya, Mas Hafid. Karena kalau segala sesuatu kalau dimulai dari salam, selain assalamualaikum kalau orang muslim gitu ya, atau selamat pagi dan lain sebagainya, ditambah dengan salam, itu penyemangat yang sangat luar biasa. Oh ya. Bulan timbang, emang bener ya bulan Agustus itu bulan timbang? Kenapa dikatakan bulan timbang? Sebenarnya di Februari dan Agustus ini dikatakan bulan timbang karena salah satu sebagai dasar acuan kita menetapkan prevalensi stunting di suatu kabupaten atau kota. Jadi kebetulan di Agustus ini kita namakan bulan timbang karena di Agustus ini akan menjadi salah satu dasar kita menentukan berapa sih prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Jombang. Di bulan lain apakah tidak dilakukan bulan timbang? Sama, per bulan, setiap bulan memang secara rutin harusnya dilakukan penimbangan balita. Lah ya itu loh Mas. Lah setiap bulan kan ya ibu-ibu itu ya datang ke posyandu, ya ditimbang. Betul. Kenapa bulan Agustus kok ya ada bulan timbang? Apa gimana? Apa ya, itu tadi gitu? Karena di Agustus dan Februari atau terutama di bulan Agustus yang kita hadapi saat ini itu adalah sebagai acuan kita menentukan prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Jombang pada nantinya. Oh, jadi di bulan Agustus ini untuk hitung-hitungannya gitu. Persen stuntingnya berapa persen nih di Kabupaten Jombang. Jadi diharapkan memang di Agustus ini target kita adalah kedatangan balita hadir 100%. Balita hadir 100%. Betul. Kenapa hadir 100%? Karena kita dengan hadir 100% kita akan tahu jumlah realnya stunting di Kabupaten Jombang nanti berapa. Karena selama ini nggak real. Real, cuma memang berdasarkan data yang kami miliki di tahun 2021 itu masih ada gap sekitar 27.000 anak yang tidak melakukan penimbangan atau itu tidak artinya tercatat. Berarti data yang didapatkan ini masih belum secara menyeluruh begitu. Belum 100%, masih 70,72% tahun 2021. Masih kemudian ya? Di tahun kemarin 2022 secara rata-rata persentase kita ada 77,14%. Lagi-lagi belum 100%, masih jauh. Gapnya ada sekitar 19.000 anak yang tidak tercatat di dalam pelaporan gizi kami. Di Februari kemarin, bulan timbang Februari kemarin ada tren kenaikan yaitu di angka 79,84%. Agak lumayan itu. Gapnya sekitar 13%. Maaf, 13.000 anak yang belum tercatat di pelaporan kami, sehingga ada tren kenaikan. Harapan kami di Agustus ini target kita 100%.
hadir semua. Kemarin kita banyak koordinasi, rapat koordinasi dengan seluruh UPD, dukungan kabupaten juga luar biasa sampai mengeluarkan surat edaran Ibu Bupati ke beberapa UPD, bahkan surat edaran Bupati yang satunya kalau tidak salah nomor 568 itu ke TNI atau ke Pak Polres dan Pak Kodim untuk membantu pelaksanaan bulan timbang ini agar target kita 100% balita semua yang ada di Kabupaten Jombang tertimbang semua atau tercatat atau terlaporkan di laporan kami, sehingga pada prinsipnya nanti dari 100% itu kita ketahui berapa sih stuntingnya di Kabupaten Jombang, berapa persen. Yang pertama bisa kita sandingkan dengan data nasional, karena selama ini nasional itu berpedoman pada namanya data survei status gizi Indonesia. Di data tersebut angka kita stunting adalah 22,1% di tahun 2022 kemarin. Banyak. Nah, sedangkan untuk pelaporan kami yang ada di 34 puskesmas dari 1.591 posyandu yang disetorkan ke puskesmas kami rekap di kabupaten, itu stunting kami di 2022 adalah 8,43%. Jadi antara 22,1 dengan Jaraknya 8 hampir separuh. Banyak ya. Maka dari itu harapan kami jika ini 100%, maka kondisi real ini bisa kami bandingkan dengan survei yang dilakukan kementerian. Oh, kondisi Jombang seharusnya ini loh berdasarkan pelaporan realnya dengan 100% balita hadir semua, ternyata stuntingnya segini. Nah, sedangkan survei yang dilakukan nasional 22,1%, ini nanti bisa kita bandingkan. Selain itu juga harapan jika balita 100% datang, maka kita bisa mendeteksi stunting-stunting yang mungkin selama ini belum timbang dan tidak diketahui, sehingga kita surveillance-nya jalan. Kita tahu stuntingnya ini sehingga dapat tertangani semua. Tidak ada yang tersembunyi atau tidak tertangani seperti itu. Harapan kami seperti itu. Iya, data tentang stunting memang beberapa waktu terakhir ini bikin orang jadi ketar-ketir, bikin orang jadi galau. Siap. Emang sebegitu besar, emang sebegitu banyak anak stunting yang ada di Kabupaten Jombang. Itu kan bikin ya Allah, kok CE gitu kan. Tapi salah satu hal seperti yang menjenengan sampaikan tadi, sekitar ada 13.000 anak yang tidak tercatat datanya. Betul. Itu kenapa? Apakah memang tidak pernah dibawa ke posyandu? Betul. Atau gimana? Kok nggak sampai tercatat gitu, Mas? Kondisi di lapangan memang bermacam-macam ya. Mungkin kalau kita tarik garis rata-ratanya, sebagian besar memang mungkin masih banyak orang tua yang menganggap sudah timbang di Vaskes. Mohon maaf, di dokter, di perawat, di bidan atau dimanapun, sudah timbang, sudah sehat kok, gizinya cukup gitu. kok, nggak perlu ke posyandu. Anggapan itu yang pertama. Yang kedua mungkin kerepotan, anaknya sudah sekolah mungkin di PAUD seperti itu. Tapi sebentar, kalau sudah ditimbang di puskesmas, di vaskes, atau di sekolah, atau di PAUD, dokter misalnya, di dokter spesialis misalnya, itu datanya tidak terekam. Betul sekali. Maka harapan kami di Februari dan Agustus, terutama di bulan Agustus ini, data yang sebelumnya mungkin di Vaskes sudah timbang tinggi badan berat badannya, di PAUD mungkin di sekolah PAUD tinggi badan berat badan sudah tertimbang atau terukur, itu nanti bisa disampaikan ke kader yang di wilayah posyandu masing-masing. Berarti sumber data itu semuanya dari posyandu. Betul satu sekali. Pintu dari posyandu. Satu pintu. Pelaporan kami dari 1.591 posyandu tadi akan dikirimkan ke 34 puskesmas. 34 puskesmas akan mengirimkan laporan gizi ke kami kabupaten. Jadi kami yang merekap dari semua laporan tersebut. Nah, sebenarnya anak-anak yang datang ke posyandu itu mulai dari 0 tahun ya betul, 0 usia dari 0 usia 0 sampai dengan 5 tahun. Sampai dengan 5 tahun. Emang secara pedomannya sebenarnya posyandu itu kan untuk anak dan ibu. Malah untuk yang ke depan ada namanya integrasi layanan primer. Jadi transformasi sistem kesehatan salah satunya adalah nanti integrasi layanan primer di posyandu. Nanti tidak akan lagi ada sebutan posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia. Akan jadi satu kesatuan, satu manajemen, satu administrasi. Oh, begitu. Emang namanya saja sudah posyandu kan, pos pelayanan terpadu. Jadi semuanya sebenarnya harus terpadu. Siap, betul. Layanan apapun itu gitu ya. Itu tantangan kita sebagai orang kesehatan ke depan. Oke. Merujuk data stunting mungkin ini kewajiban kami untuk menyampaikan kepada masyarakat. Memang beberapa pekan atau bulan lalu kan memang ramai stuntingnya 5.000 lebih nih. Nah itu ini mungkin yang perlu kami perjelas atau kita sampaikan. Kalau merujuk data yang kami punyai tahun 2021 persentasi kita adalah 10,59%. Tahun 2021 dari itu 10,59. total 51.000 lebih anak, 5.700-nya itu adalah stunting.
Itu yang tahun 2021. lebih. Sedangkan Oke. pelaporan kami di 2022 itu menurut data yang kami miliki adalah 8,43% tadi. Jadi itu sekitar 5.500 lebih anak stunting dari total seluruh balita 65.000 lebih. Sedangkan tahun 2023 bulan timbang yang kemarin itu presentasi kami adalah 8,03. Ada tren penurunan lagi-lagi. Itu sekitar 5.500 anak stunting dengan sasaran yang ditimbang adalah 69.000. Nah, yang perlu kami sampaikan atau tekankan di sini adalah prevalensi kami di Kabupaten Jombang itu lebih rendah daripada target nasional. Di tahun 2022 target dari nasional adalah 18%. Sedangkan di tahun 2024 tahun depan nih Indonesia menargetkan stunting adalah 14%. Sedangkan angka kita mulai dari tahun 2021 sudah di bawah 14%, yaitu 10,59%. Dan pada 2023 ini sudah di 8,03%. Jadi target dari persentasenya sudah terpenuhi. Namun memang kalau jika bicara angka jumlah per kasus kita 5.000 lebih. Ya banyak banget kalau kelihatan betul. angkanya gitu kalau ya Mas. angkanya, kalau prevalensi kami jelas Sudah di bawah persentase nasional target jauh. nasional. Betul. Sedangkan angka jumlah kasusnya memang cukup tinggi 5.500. Sebagai tantangan kami lagi, kami wajib menjawab kepada masyarakat bahwa stunting itu tidak sama dengan gizi buruk. Yang kami takutkan adalah masyarakat awam, masyarakat luas menganggap bahwa stunting itu gizi buruk. Jika stunting itu adalah gizi buruk, maka wow sekali 5.000 lebih. 5.000 lebih itu sangat wow sekali jumlahnya. Maka kami sampaikan bahwa stunting itu berbeda dengan gizi buruk. Memang sama-sama masalah gizi. Jadi masalah gizi atau yang disebut kalau dari bahasa kami gizi itu adalah malnutrisi, salah gizi. Yang pertama malnutrisi adalah gizi kurang. Yang kedua gizi lebih. Gizi lebih apakah sehat? Enggak, masalah juga. Nah, yang perlu kita tekankan atau bahas di sini adalah yang kurang gizi tadi. Kurang gizi dibagi lagi, ada dua. Gizi akut, masalah gizi kurang akut sama masalah gizi kronis. Yang akut ini ada dua indikator, berat badan menurut umur. Gizi kurang berat badannya sangat rendah, gizi kurang berat badannya rendah. Yang kedua, kategori dari gizi kurang akut tadi adalah gizi buruk. Indikator berat badan menurut tinggi badannya dibandingkan. Nanti ada kategori gizi buruk, gizi kurus. Kemudian baru yang gizi kurang secara kronis tadi itu stunting. Jadi berbeda. Indikator stunting gizi hanya kurang secara kronis itu stunting. Indikatornya yang dipakai adalah panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur. Panjang badan digunakan untuk anak di bawah 2 tahun penyebutannya, sedangkan untuk anak yang 2 tahun diukur dengan berdiri penyebutannya sudah tinggi badan. Jadi panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur itu untuk menentukan kategori stunting atau tidak. Maka akan berbeda kategori stunting dengan gizi buruk. Gizi buruk tadi adalah berat badannya dibandingkan dengan tinggi badannya. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi gizi buruk itu berbeda indikator atau kategorinya dengan gizi buruk. Memang sama-sama gizi kurang. Namun dibagi lagi gizi kurang ada yang akut atau karena penyebab saat ini, sedangkan stunting masalah gizi kurang kronis atau dari masalah kekurangan gizi yang lama. Perbedaannya itu. Manakah yang berbahaya? Sama-sama berbahaya sebenarnya. Kalau dianggap paling berbahaya sebenarnya gizi buruk rata-rata karena gizi buruk kan ada marasmus. Kalau marasmus itu tinggal mohon maaf kelihatan tulangnya, kemudian bergelembir yang kelihatan kulitnya tidak seperti anak yang normal, kemudian gizi buruk yang susah ditemukan atau perutnya membuncit itu? Nah, itu marasmus mungkin ya. Marasmus biasanya diimbangi dengan badannya kurus, perutnya membuncit. Ada tipe lagi yang kwashiorkor. Kwashiorkor itu adalah gizi buruk, kondisinya lebih parah. Ada odem, ada bengkak. Itu yang masyarakat mungkin enggak gizi buruk, malah bengkak. Bengkaknya itu tanda utamanya adalah di telapak kaki sama tangan. Kalau telapak kakinya dipegang seperti ini sekitar berapa detik ya, itu lama kembalinya. Enggak balik. Nah, itu adalah tanda pembengkakan. Airnya bukan ada beri-beri ya? Bukan, hampir kayak seperti itu mungkin. Tapi memang tanda utamanya adalah pembengkakan di telapak kaki. Apakah telapak kaki saja? Tidak, seluruh tubuhnya itu ada pembengkakan atau odem. Nah, itu yang kita namakan kwashiorkor. Kwashiorkor, gizi buruk yang gemuk sekali. Masih ada di
Di Jombang saya kira masih banyak ya ditemui beberapa. Oh, iya? Kita temui yang gizi buruk marasmus terutama. Tapi gizi buruk sebenarnya tidak yang dibayangkan seseorang atau orang lain. Orang Saya lain membayangkannya gizi langsung buruk ya sudah nggak Allah, bisa gitu. apa-apa gitu kan. Kalau menurut merujuk dari pedoman Kementerian Kesehatan adalah gizi buruk itu berat badan dibandingkan tinggi badannya ada di Z-score-nya WHO itu min 3. Min 3 ada loh gizi buruk itu yang bisa lari-lari. Kalau orang tuanya kita datang itu, oh enggak apa-apa, anak saya itu masih bisa lari-lari, masih lincah, masih ya aktivitas biasa. Kalau kita cek berat badan dibandingkan tinggi badannya, dia min 3, gizi buruk sebenarnya. Nah, maka yang di keputusan Menteri Kesehatan terbaru Desember 2022 kemarin mengeluarkan peraturan atau tata laksana gizi buruk terbaru adalah itu adalah dicegah atau bisa dirawat jalan saja, tidak harus dirawat. Sedangkan gizi buruk entah itu marasmus atau kwashiorkor yang di bawah min 3, terutama marasmus yang dapat ketahui, kalau kwashiorkor sulit diketahui di min 3-nya, tapi tanda klinisnya itu dengan komplikasi harus dirujuk atau dirawat di minimal puskesmas rawat inap atau bahkan rumah sakit. Itu kalau udah marasmus atau kwashiorkor udah pasti harus dirujuk nih kalau ditemui sama di Jombang gitu. Betul kalau sekali. Dengan komplikasi. Kalau dengan komplikasi, tapi rata-rata kalau kwashiorkor kemungkinan besar dengan komplikasi. Kalau marasmus atau marasmik itu sama ya? masih ada sih anak yang kelihatan kurus gitu tapi masih bisa lari-lari. Sebenarnya kategorinya gizi buruk juga. Namun tanpa komplikasi. Penanganan kami dengan rawat jalan intervensinya bisa penambahan makanan tambahan, mungkin dari susu, dari bantuan susu, bantuan PMT biskuit. Kalau di desa ada nama teman bulan gizi, termasuk edukasi termasuk intervensi, jangan salah. Orang lain mungkin menganggap penanganan itu harus diberi bantuan, harus diberi sesuatunya itu dalam tanda kutip barang. Padahal sebenarnya intervensi itu bisa merujuk dua hal, dia tidak tahu atau tidak mampu. Nah, kita harus pintar-pintar melihat dari sasaran tersebut. Kalau dia mampu, meskipun dikasih bantuan ya percuma. Orang tuanya mampu beli sesuatu. Sebenarnya ini yang ranahnya intervensinya edukasi. Betul. Yang tidak mampu kita harus tahu juga, meskipun kita dengan sampai muru-muru gitu bahasa Jawanya ya, sampai berbusa-busa mengedukasi kalau orang tuanya tidak mampu. Nah, maka itu bantuan dengan barang baru dioptimalkan di situ. Jadi beberapa kasus harus sesuai seperti itu. Mas, katanya dengan bulan timbang di bulan Agustus ini, tadi fokusnya ke stunting ya. Kalau gizi buruk apakah juga menjadi pertimbangan di bulan Agustus ini? Sama. Jadi manfaat dari salah satu bulan timbang adalah yang pertama, orang tuanya mengetahui tren atau tren pertumbuhan anak. Orang tuanya mengetahui status pertumbuhan dan perkembangan anak. Oh, anak saya ini gizi kurang atau gizi buruk seperti itu. Anak saya stunting apa tidak, sebenarnya bisa ditemui di bulan timbang atau penimbangan di posyandu tadi. Yang kedua, manfaat dari bulan timbang adalah orang tua memenuhi hak anak untuk hidup sehat pastinya. Yes, ini. Kadang kita tidak tahu grafik pertumbuhan dan perkembangan anak, tiba-tiba ketahuan dulu, tiba-tiba gizi buruk. Ya, karena tidak secara rutin dibawa ke posyandu tadi. Yang ketiga, sebenarnya sebagai deteksi dini terjadinya stunting dari gizi buruk tidak hanya stunting sebenarnya, dua-duanya atau masalah gizi lainnya. Yang pertama, kenapa disebut deteksi dini stunting? Arahnya dari Kementerian Kesehatan malah sekarang itu sebelum stunting ditangani. Karena idealnya kalau sudah stunting, kalau stunting ditangani ini maka akan lama. Maka masyarakat bisa disampaikan ke masyarakat seperti ini. Kalau kita menangani stunting tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena ini berhubungan dengan tinggi badan. Tinggi badan ini prosesnya lama. Tidak dikasih misalkan bantuan susu, bantuan biskuit, bantuan makanan lokal dari Taman Pemulihan Gizi di desa, 3 bulan berturut dikasih, kok enggak naik-naik ya, stuntingnya aku nggak habis-habis. Karena tinggi badan itu prosesnya lama, tidak kayak berat badan. Makanya disebut tadi masalah gizi kronis, karena ini masalah lama. Sedangkan kalau masalah akut, gizi kurang, gizi buruk, dengan 3 bulan penanganan insya Allah akan tertangani, karena berat badannya cukup cepat nambah seperti itu. Kembali lagi ke deteksi dini stunting tadi di bulan timbang, harapannya memang dengan diketahuinya anak yang weak filtering bahasanya sekarang, atau gagal tumbuh. Gagal tumbuh. Weak filtering atau gagal tumbuh. Ada 3 macam well filtering. Yang pertama itu ini yang tidak disadari oleh ibu balita. Orang tua. Kadang orang tua itu menimbangkan ke posyandu,
Misal berat badannya kemarin 8,1, Oke. kemudian naik menjadi 8,2. Maka orang tuanya akan senang, oh alhamdulillah naik. Muda saon gitu. Padahal kalau kita bandingkan dengan kenaikan berat badan minimal yang ada di KMS-nya, Bu KIA-nya, dia dikatakan tidak naik, sudah termasuk well filtering tadi, Oh, gagal gitu. tumbuh. Itu tipe 1. Dia naik namun tidak sesuai pita pertumbuhan atau grafik pertumbuhannya. Naiknya dikit gitu. Naiknya sedikit. Standarnya kalau anak di KMS ada di bawah, bagian bawah, boleh saya tunjukkan ya. Boleh? Kalau laki-laki warna biru di bagian bawah itu ada namanya KBM, kenaikan berat badan minimal. Agak dimajukan barangkali ya. Ini ya, Nah, kenaikan berat badan oke. minimal dari usia 0 sampai 1 naiknya 800 gram atau 8 ons, 900, 800, 700 sampai 1 tahun nanti kenaikan secara rutin adalah 2 ons atau 200 gram. Kenaikan 1 tahun. Maaf, kalau usianya 1 tahun sudah kenaikan minimalnya adalah 200 gram. Dalam satu Dalam 1 bulannya bulan. setiap timbangnya. Oke. Maka seperti contoh tadi, misalkan hanya 100 gram, ibunya senang, itu salah besar karena kenaikannya tidak cukup sesuai grafik pertumbuhan. Baik. Itu yang tipe 1. Back filtering yang tipe 2 adalah menetap atau tidak naik berat badannya. Bulan kemarin 8,1, bulan ini tetap 8,1. Nah, ini jenis back filtering yang kedua, berat badannya tidak naik atau tetap. Yang ketiga malah lebih bahaya, yaitu wave filtering jenis berat badannya menurun. Bulan kemarin 8,1, bulan ini kok jadi 8, berarti kan turun. Itu bahaya. Itu bahaya. Jadi jenis wave filtering 3 ini diatasi di awal agar dia tidak stunting. Karena jika berat badannya tidak naik, mungkin 3 bulan berturut-turut stunting muncul di situ. Baru karena berat badannya tidak naik, otomatis keperluan gizi untuk tinggi badannya juga tidak akan terpenuhi. Stunting, istilah stunting muncul di situ tuh berarti dia tingginya nggak naik-naik gitu ta? Betul, berat badannya Tingginya nggak tidak nambah-nambah naik. gitu. Tepat sekali. Oh, Berat badan tidak naik, otomatis tinggi badannya juga nggak naik. tidak naik. Namun tidak secepat sebulan 2 bulan tadi, perlu proses beberapa bulan. Maka tidak ada anak, mungkin misalkan anak tiba-tiba stunting dalam kurun waktu 2 bulan atau 3 bulan, tidak mungkin karena itu prosesnya lama. Jadi iya, 3 jenis well filtering tadi bisa ditemukan pada kegiatan posyandu. Jika berat badannya tidak naik sesuai pita pertumbuhan, berat badannya naik namun tidak sesuai pita pertumbuhan tadi, berat badannya tetap, itu mungkin bisa diintervensi di posyandu, dapat edukasi gizi, dapat penambahan pemberian makanan tambahan, mungkin biskuit, mungkin yang lain. Kemudian jika yang menurun tadi, ini wajib langsung ke tenaga kesehatan. Bisa bidan desa, bisa ahli gizi puskesmas, bahkan di puskesmasnya langsung yang menurun tadi, agar tidak sampai turun terus. Yang kita sampaikan tadi, jika menurun terus, untuk berat badan aja tidak tercapai, apalagi tinggi badan, maka stunting akan muncul mulai dari situ. Seperti itu. Yang kita namakan deteksi dini stunting bisa dilakukan di bulan timbang. Kita bisa mengetahui semua hasil dari penimbangan dan pengukuran penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan anak, sehingga kita tahu, oh ini tidak naik, diintervensi di awal sehingga tidak sampai nimbul stunting baru. Nah, bagaimana kalau stuntingnya sudah jadi setelah lahir sudah stunting, itu tetap kita tangani. Namun memang Loh, prosesnya setelah banyak. Bayi lahir stunting gitu ya? Iya, yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yang 1000 hari pertama kehidupan kemarin, mulai remaja mungkin gizinya Oke, kurang baik. karena trennya sekarang, mohon maaf, sukanya drakor yang kurus kutilang, kemarin kurus tinggi langsing kemarin, akhirnya status gizi remaja putri kurang, tidak Ya, minum ya, tablet ya, tambah ya, darah, ya. kemudian asupan gizi saat hamilnya kurang, sehingga lahirnya kurang dari 48 cm. Oh, Itulah stunting kalau mulai bayi. lahirnya Nah, kurang dari 48 cm itu betul. masuk kategori bayi stunting. Bayi stunting. Tapi itu bisa diatasi, Mas? Bisa, namun prosesnya yang tadi lama. Agak lama. Oh. Karena menaikkan atau menaikkan tinggi badan ini tidak semudah berat badan tadi yang cukup Berarti cepat. 48 itu udah benar-benar batas minimal ya. Bisa dikatakan seperti itu. 48 untuk bayi lahir. Betul, jika kurang maka dikatakan bayi tersebut pendek ya atau stunting. Oke, Mas, berarti ini sebenarnya ada tanggung jawab yang sangat besar nih yang harus dilakukan oleh orang tua, Betul baik sekali. itu ibu maupun ayah ya, harus memberikan perhatian.
bahwa anak-anak ini setiap bulannya pertumbuhannya itu harus dipantau. Berat badannya, tinggi badannya, jangan sampai kecolongan. Betul. Dan ini harus dilakukan mulai dari usia 0 sampai dengan 5 tahun. Untuk balita. Betul sekali. Idealnya 5 tahun. Sehingga penimbangan berat badan sama tinggi badan itu harus dilakukan 1 bulan sekali. Betul sekali. Begitu. Dan bulan Agustus ini diharapkan semuanya ya, hadir di Posyandu. Sebenarnya kalau ke Posyandu itu kan 1 bulan sekali kan? 1 bulan sekali memang. 1 bulan sekali. Oke. Nah, nanti ketika di Posyandu apakah hanya timbang saja atau gimana, apa yang akan didapatkan di Posyandu itu? Ya, di Posyandu pelayanannya kalau kita boleh menyebut ada 5 meja. 5 meja kalau di integrasi layanan primer nanti akan disebut langkah. Itu di bulan Agustus ini atau di setiap Posyandu? Setiap bulan, ya betul. Tapi bedanya dengan di bulan Agustus? Ya, tadi kalau Agustus sedianya memang ada vitamin A. Kebetulan kami ada secara nasional ya, bukan kami ya. Secara nasional ada survei retinol itu yang ada di balita sehingga pemberian vitamin A-nya ditunda di Oktober nanti. Oh, jadi nggak jadi bulan Agustus ini ya? Yang sebelum-sebelumnya kan Februari dan Agustus selain penimbangan ada obat cacing dan vitamin A. Bedanya yang di Agustus tahun ini adalah ada penundaannya vitamin A. Mungkin bedanya itu. Tapi obat cacing masih tetap ada? Tetap. Oke, baik. Pelayanan yang dilakukan di meja 1 pendaftaran, di meja 2 atau langkah kedua itu penimbangan. Penimbangan apa saja? Berat badan. Kemudian pengukuran tinggi badan atau panjang badan tadi. Baik. Kemudian lingkar kepala. Lingkar kepala ini untuk mengetahui dia mikrosefali atau makrosefali. Kalau mikrosefali ini identiknya adalah anak stunting, ukuran kepalanya lebih kecil daripada normal. Atau gambarannya salah satu dampak dari stunting yang ingin ditangani pemerintah adalah membentuk anak yang berkualitas atau yang yang pintar gitu ya. Kalau identitas dengan stunting tadi, maka ukuran kepalanya bisa mikrosefali atau lebih kecil daripada standarnya seperti itu. Kemudian dilakukan juga pengukuran lila untuk anak kecil. Lila ini lingkar lengan kayak ibu hamil biasanya dicek lengannya itu. Ini untuk screening gizi buruk sebenarnya. Nah, lila cukup mudah jika diketahui hasilnya kurang dari 11,5 cm. Hasil pengukuran lengannya sudah bisa dikategorikan gizi buruk. Betul. Kemudian di meja ketiga, lanjutannya langkah ketiga adalah ngeplot atau mencatat laporan hasil timbang tadi. Harapan kami sudah kami sampaikan kepada teman-teman agar menyampaikan ke Posyandu. Harapan kami adalah ibu balitanya yang ikut ngeplot. Kenapa? Biar tahu kondisi anaknya tadi. Tahu-taunya kemarin, bulan kemarin naik ternyata, padahal naiknya kurang. Maka dia akan tahu, posisinya ada di grafik standar nih, normal. Ada di grafik Z-score-nya -1, -2, itu kan kurang. Nah, kalau di bawah -2 gizinya kurang. Di bawah -3 malah menjurus ke gizi buruk. Ibunya tahu. Posisi anak saya di sini. Dengan ibunya tahu itu, maka ibunya pasti akan bertanya-tanya bagaimana caranya untuk menormalkan. Kalau ibunya tahunya kemarin naik padahal yang well filtering tadi, bahayanya kan di situ. Itu di meja jadi atau langkah ketiga. Jadi sekarang gitu ya, ibunya ikut nulis ya. Kalau dulu kan enggak. Di ngeplot di KMS-nya ini, titiknya berat badannya, sendiri. Ya, dititik sendiri. Posisinya ada di warna garis hijau enggak? Kalau hijau ini kan paling normal. Kemudian apakah di merah ini sudah menjurus ke gizi kurang? Atau bahkan di Z-score-nya -3 ini malah merujuk ke gizi buruk. Ibunya juga diajari sebenarnya cara menentukan stunting dengan mudah melalui buku KIA yang dipegang anak. Kalau di buku KIA baru untuk laki-laki menentukan stunting balitanya ibu-ibu ada di halaman 22. Jadi ada namanya grafik panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Kalau biru laki-laki, kalau pink perempuan. Nanti perempuan di halaman lain. Kalau di laki-laki ini bisa menitik di sini adalah panjang badan atau tinggi badannya. Baik. Kemudian dibandingkan dengan umurnya, titik temunya di mana? Kalau titik temunya ada di garis merah atau Z-score -2, maka disebut stunting. Mudah sekali menentukan stunting apa tidak melalui buku KIA ini. Seperti itu. Kalau dulu kan yang niti kan kader Posyandunya. Harapan kami ke ibu balitanya. Jadi benar-benar ngerasakan. Betul, ibunya tahu kondisi anaknya langsung gitu. Seperti itu nggih. Kemudian di 4 adalah pelayanan kesehatan. Itu bisa diisi dengan tidak hanya pertumbuhan. Yang kedua tadi kan mengukur
tinggi badan, mengukur lingkar kepala, mengukur lila, sama menimbang berat badan. Baik. Harapan kami dilakukan juga di posyandu tersebut adalah mengukur perkembangan. Jadi di bulan timbang tidak hanya memantau status pertumbuhan, tapi juga perkembangannya. Perkembangannya bagaimana? Di buku IA sudah cukup lengkap, umur mulai berapa sampai berapa, di situ lengkap. Kemampuannya Tinggal gitu centang-centang. Sudah bisa ini belum, sudah bisa ini belum, itu mengukur perkembangannya. Oke. Alangkah lebih baiknya jika ada gangguan perkembangan diketahui sejak dini, sehingga perbaikan atau pengobatannya bisa lebih segera mudah. dilakukan. Seperti itu. Yang kelima, baru adanya edukasi. Edukasi ini bisa diterapkan, bisa konseling. Kalau konseling ini adalah kayak diskusi dua arah gitu ya, kesepakatan ibu menyepakati inilah harus dilakukan. Idealnya memang konseling daripada edukasi. Kalau edukasi kan secara kita hanya ibu harusnya ini. Ibunya kadang kan mantuk-mantuk cuma kan tidak sepakat tadi. Lebih baik konseling kemudian edukasi. Mantuk-mantuk sepakat tapi. Harapan kami juga ada beberapa kali ada yang namanya demonstrasi. Demonstrasi apa? Mungkin cara masak makanan, menu yang sehat bagaimana. Jadi kalau posyandunya diterapkan seperti itu, insya Allah ibu-ibu balita akan menarik untuk datang, biar tidak hanya ukur, ibunya tidak diajak ngeplot, beratnya berapa, yo ini dikasih kue langsung pulang. Jika rutinitas seperti itu, maka ibunya tidak akan tertarik seperti itu. Harapan kami posyandu. Apalagi terus kemudian hasilnya stunting, waduh. Iya, betul sekali. Maka cara-cara penyampaiannya dengan bagaimana teknis kita mempelajari, mengamati, baru memberikan sebuah edukasi itu sebenarnya kayak trik-trik tertentu. Tidak dipukul rata. Kadang ada orang tua yang dikatakan stunting itu tidak terima. Maka pinter-pinter kita menjelaskan secara komunikatifnya bagaimana. Stunting itu mungkin berbeda dengan gizi buruk, kita jelaskan seperti itu. Tapi dampaknya memang harus ditangani karena dampaknya luar biasa. Nah, kalau misalnya sudah terdeteksi stunting, apa yang harus dilakukan? Penanganannya tadi sebenarnya sudah disampaikan sih, butuh waktu yang tidak sedikit. Tidak sedikit, betul. Terus apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Kita melalui posyandu dulu ya. Sebenarnya di posyandu itu disebut pencegahan primer. Pencegahan primer itu yang kita sebutkan tadi, kita bisa mendeteksi dini, welfare tadi. Dari posyandu, penimbangan yang tepat, pengukuran yang tepat, kemudian edukasi yang tepat, edukasi pemberian ASI, edukasi makanan pendamping ASI, gizi seimbang pada anak balita, itu disebut pencegahan primer, bisa dilakukan di posyandu. Kemudian dilakukan namanya pencegahan tersier. Sekunder dulu. Pencegahan sekunder ini dilakukan dirujuk ke puskesmas. Jadi anak-anak yang stunting, yang gizi welfare yang turun tadi kan 3 jenis tadi ya. Yang jenis ketiga yaitu berat badannya turun, itu langsung dirujuk ke tenaga kesehatan. Bidan desa bisa. Kemudian jika yang menurun kok tetap menurun, langsung rujuk ke puskesmas. Itu kita namakan pencegahan sekunder. Kemudian yang terakhir adalah pencegahan tersier. Jadi beberapa kasus ini sudah dirujuk puskesmas, dicek red flag-nya atau tanda bahaya kesehatannya. Mungkin ada, mohon maaf, penyakit TBC, mungkin bisa jadi HIV, penyakit batuk yang lain. Kok sakit nggak sembuh-sembuh, ini bisa dirujuk ke rumah sakit. Jadi rumah sakit sudah siap. Jadi perujukan stunting untuk rumah sakit sudah bisa. Artinya pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan tersier ini berjalan secara beriringan seperti itu. Jika sudah misalkan orang tuanya anaknya stunting, apakah bisa ditangani? Jawabannya bisa, namun memang perlu waktu yang cukup lama daripada yang berat badan tadi. Harus sabar ya. Harus sabar, betul. Apa yang harus dilakukan? Ini sesuai kategori umurnya. Jika masih bayi atau di bawah 6 bulan, wajib pemberian ASI yang tepat. Jadi lama pemberian ASI, rekomendasinya adalah lebih dari 10 menit. Kenapa harus 10 menit? Karena di 10 menit pertama itu yang keluar adalah air, karbohidrat, dan protein. Sedangkan kalau menyusuinya lebih dari 10 menit, maka periode kedua 10 menit tadi muncullah lemak. Lemak itu yang membuat berat badannya naik. Maka kalau ada pengalaman mompa ASI, 10 menit pertama akan agak jernih. Betul. Agak bening gitu ya. Kemudian 10 menit kedua, pompa kedua itu akan agak pekat. Agak pekat. Itu yang lemaknya baru muncul. Nah, kalau sesuai kategori masih di bawah 6 bulan. Bagaimana kalau sudah 1 tahun? 1 tahun berarti edukasinya adalah menu gizi seimbang.
yang diutamakan adalah protein hewani. Maka gembar-gembor atau kampanye dari kementerian adalah cukupi konsumsi protein hewani untuk mencegah stunting. Alasannya adalah di protein hewani ini ada kandungan skor asam amino. Secara ilmu gizi, skor amino yang disarankan untuk penanganan stunting dan pencegahan stunting, skor asam amino harus lebih dari 100. Apakah tempe boleh, daun kelor yang katanya proteinnya tinggi boleh? Sebenarnya boleh sebagai pelengkap, namun bukan utama. Karena skor asam aminonya kurang dari 100. Paling tinggi apa? Ada di ikan, sekitar 148 skor asam aminonya. Apalagi ada susu, ada telur, banyak ati ayam, banyak sekali. Yang penting protein hewani. Itu skornya 100, lebih dari 100, 136 sampai 148 skor asam aminonya. Itu bisa kalau disebut ada prekursor hormonalnya namanya IGF-1. Itu yang membentuk untuk pertumbuhan. Atau growth hormon pertumbuhannya terbentuk saat menerima yang namanya yang asam amino lebih skornya lebih dari 100 tadi. Seperti itu. Penanganan sebenarnya cukup mudah mencegah dan menangani tadi dengan protein hewani. Kuncinya kayaknya ke protein hewani ya? Betul sekali. Karena kalau isi piringku kita jelaskan itu anak 2 tahun dari porsi makanan dalam satu piring itu 40% itu kandungan protein, lauk hewani, lauk nabati. Untuk yang di bawah 2 tahun. Jadi proteinnya lebih besar porsinya. Harusnya untuk besar. anak di bawah 2 tahun. Sedangkan di atas 2 tahun sampai 5 tahun berkurang menjadi 35% proteinnya. Masih cukup besar. Bagaimana kalau sudah dewasa? Hanya 15% proteinnya untuk orang dewasa. Itu aman ya kalau orang dewasa ya? Sudah aman, malah kebanyakan yang tidak bagus kan. Nah, maka arahan dari isi piringku yang gizi seimbang adalah kalau orang dewasa itu proteinnya 15%, sayur dan buah sumber vitamin mineralnya itu separuhnya 50%. Kalau dewasa seperti itu. Berarti untuk yang karbohidratnya 35%. 25%. 25%, proteinnya 15%, vitamin mineral dari buah dan sayur 50%, buah dan separuh sayur dari 50%. porsi kalau untuk dewasa seperti itu. Oke. Ini yang dewasa yang dewasa. Baik. Nah, Kabupaten Jombang sendiri apa dukungan yang diberikan untuk bulan timbang bulan Agustus ini? Pada tahun ini sangat luar biasa kami didukung terutama dari seluruh OPD. Ibu Bupati sampai mengeluarkan surat edaran Bupati. Kalau tidak salah nomornya 537 sama 538. 537 itu untuk beberapa 567. 567 itu untuk beberapa OPD, salah satunya Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, kemudian Bidan Desa, Kepala Desa, bahkan ke Ketua TPPS atau biasanya dipegang Pak Camat. Tugasnya ngapain nih di bulan timbang? Itu sudah ada semua di surat edaran Bupati tersebut. Kemudian surat edaran yang kedua 568 itu yang kita sampaikan di awal tadi untuk Pak Polres dan Pak Kodim. Jadi Kodim waktu rakor itu siap anggotanya untuk mendukung pelaksanaan bulan timbang. Jadi mungkin yang belum hadir bisa diedukasi ya. Bahasanya harusnya edukasi untuk hadir di posyandu dilakukan penimbangan. Apakah misalkan bentar Mas. Ya. Ada Polres, ada Kodim kok ngeri gitu. Ya, memang dukungan tidak harus kayak gimana itu? Zaman dulu yang dipaksa ya. Kalau yang nggak datang diparani polisi apa gimana? Ayo. Betul, bahasa kita adalah harusnya edukasi. Waduh. Pak Kodim sama Pak Babinsa dan Pak Babin Kaptimas nih sebutannya kalau desa mengedukasi untuk hadir. Oh gitu. Misalkan kok sudah timbang di Vaskes, sudah timbang di sekolah, bukan hanya ada namanya operasi timbang atau sweeping yang tidak hadir. Nah, mungkin dengan operasi timbang ini Bu kadernya kan keliling, bisa didampingi Pak Babinsa sama Pak Babinsa. Pak Babinsa bukan tapi untuk jangan takut hadir, ya. Bener-bener Mitra Suara Jombang Masyarakat Kabupaten Jombang jangan takut nanti kalau didatengin sama Pak Babinsa sama Pak Babin. Sifatnya adalah edukasi. Jika berat badan dan tinggi badan sudah diukur atau bisa diukur di rumah dengan Bu kader membawa alat termometrinya, bisa juga misalkan sudah ada data berat badan tinggi badan, tinggal menyetor ke Bu kader tadi. Jadi didatangin ke rumah, sekalian dibawain alat-alatnya. Betul sekali. Itu tergantung lokasinya. Mungkin kalau jaraknya kan nggak mungkin dengan membawa alat keren itu. Banget. Iya. Jadi jemput bola gitu jemput bola. Mas ya. Kegiatannya namanya operasi timbang.
Tapi pokoknya jangan khawatir, Siap. jangan takut gitu. Betul nanti kalau sekali. didatengin sama teman-teman. Makanya ini bukan nakut-nakutin gitu ya, Bukan. tapi sebelum didatengin, ayo lah datang ke Posyandu dulu. Betul sekali. Bukan Itu gitu, adalah Mas. betul sekali. Bentuk dukungan dari Bapak Polisi dan Bapak TNI ya tentunya ya. Itu sebagai bentuk dukungan beliau-beliau adalah memang salah satu Bapak Asuh Stunting. Bapak Komitmennya Asuh Stunting. betul, untuk Pak Kodimnya disebut mantap. Bapak Asuh Stunting. Komitmen beliau-beliau ini sebagai salah satu untuk menurunkan stunting adalah keberhasilan DPRS tadi 100%. Jika seluruh balita hadir, maka kita bisa memantau mana-mana stunting untuk dapat tertangani, mana-mana yang World Veteran tadi agar bisa dicegah lebih dini agar tidak stunting. Harapan kami seperti itu. Oke, jadi pemerintah daerah Kabupaten Jombang beserta dengan dari Polres maupun juga dari Kodim semuanya Mendukung penuh. sudah memberikan dukungan yang penuh ya. Tinggal masyarakat, yuk kita sukseskan semuanya bulan timbang ini bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk anak-anak kita semuanya. Gitu. Semuanya sudah difasilitasi oleh pemerintah, difasilitasi oleh negara. Kita tinggal memanfaatkan saja. Jangan sampai terlewat gitu ya. Terakhir, karena waktu kita tinggal 1 menit, Mas, mungkin pesan untuk masyarakat Kabupaten Jombang, terutama untuk yang mempunyai anak-anak usia 0 sampai dengan 5 tahun. Siap. Nggih, harapan kami memang DPRS atau angka kehadiran balita Hitibang di Posyandu pada Agustus tahun 2023 ini 100% atau hadir semua, karena sebagai salah satu upaya kita penanganan stunting dan pencegahan dini stunting. Maka dari itu harapan kami semua ibu balita, bahkan bapaknya ya ikut mengantar atau menimbangkan berat badan, tinggi badan ke Posyandunya. Ini salah satu selain pemenuhan hak anak, di situ akan diketahui status pertumbuhan dan perkembangan anak tadi, sehingga akan bisa terdeteksi lebih dini jika ada permasalahan-permasalahan pertumbuhan atau perkembangan, sehingga dapat tertangani lebih cepat. Seperti itu. Kemudian dengan hasil yang kami harapkan di PRS 100%, stunting di Jombang dapat kami cegah, dapat kita tangani sehingga akan turun prosentasenya. Harapan kami persentase jumlahnya turun, kemudian Jombang menjadi berkarakter dan berdaya saing tentunya, seperti itu. Amin. Mas Amin, Hafid, terima kasih Sami-sami. sekali sudah menyampaikan catatan-catatan yang menarik dan juga bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Jombang semuanya. Semoga bulan timbang Agustus 2023 ini sukses ya. Amin. Sukses untuk masa depan anak-anak Kabupaten Jombang. Selamat melanjutkan tugas kembali, Mas. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mitra radio Suara Jombang FM, Mas Hafid Wahyu Mauludin, pengelola program Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sudah hadir bersama dengan saya di kesempatan pagi hari ini di Talkshow Interaktif Pojok Kesehatan edisi hari apa ini? Hari Rabu ya, kalender yang ke-9 dari bulan Agustus 2023. Saya Dina Ahmad pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sukseskan bulan timbang 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.